Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novia Titabia. Saya mewakili kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan kewirausahaan 2. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset penting perusahaan. Lewat penerapan tahapan perencanaan sumber daya manusia yang tepat, akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerjaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah tahapan penting yang harus diperhatikan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Kebijakan ini berkaitan erat dalam pengelolaan aset terbesar milik perusahaan, para karyawan, dan manajer di sebuah level. Terlebih lagi, perencanaan sumber daya manusia dapat mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing perusahaan sehingga tidak kompetitif. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ada banyak manfaat yang bisa didapat perusahaan ketika melakukan penerapan proses perencanaan sumber daya manusia secara serius. Manfaat tersebut diantaranya adalah: yang pertama, mencapai visi dan misi perusahaan; yang kedua, meningkatkan produktivitas; yang ketiga, menempatkan sumber daya manusia sesuai tingkat kebutuhan. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia: memperoleh karyawan terampil dan berdedikasi tinggi; kedua, konsentrasi berlebihan pada problem jangka pendek; ketiga, keunikan karakter sumber daya manusia. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk menentukan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah: pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan; yang kedua, mengurangi kerusakan produk; yang ketiga, memastikan semua berjalan efisien; yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan; yang kelima, menciptakan moral karyawan atau manusia; yang keenam, menaikkan balas jasa. Selanjutnya, 3. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Penilaian prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Yang keempat, kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang, pekerja atau karyawan, atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada; yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas; yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan; yang keempat, mengefisiensi biaya; yang kelima, memenuhi administrasi legalitas; yang keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Selanjutnya, jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua, kompensasi tidak langsung.
Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada karyawan, melainkan oleh pihak ketiga. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi ini dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Yang kelima, pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusianya agar tetap loyal berdistributor dengan kinerja yang baik. Menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik dan mental karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan atau maintenance, karyawan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Dan yang terakhir adalah asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga adalah asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat adalah asas peraturan legal. Yang kelima, asas kemampuan perusahaan. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.